حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah masih berikan kesempatan kepada kita berhadir di majelis ini. Kita berharap pertemuan kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Hadi mudah-mudahan yang bermanfaat bagi kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir dalam majelis ilmu kita pada pagi hari ini, rahmatullah. Untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, mari kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita berniat mengikuti ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, rahmatullah. Selanjutnya kita mohonkan kepada Ustaz Sofyan Islam untuk menyampaikan kajian hari ini dalam pertemuan yang kita bersama pada pagi ini. Ustaz, jadi ibu-ibu yang masih di luar silahkan untuk masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kita di pagi hari ini kepada Allah. Dibangun ketika kita bangun pagi-pagi jangan ada di benak wak dipikir wak tentang pekerjaan. Tetapi ketika kita bangun di pagi hari itu, yang ada di pikiran wak adalah bersyukur kepada Allah hendaknya. Bab itu Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang memegang nyawa seseorang di waktunya mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan nyawa orang yang sedang lalu. Wa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, ditahan nyawa orang yang sedang lalu itu sehingga tidak bisa jago pagi lagi. Yang bisanya terletak bendera putih di buku halaman. Kecil orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau ditahannya oleh Allah di malam. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, dilapihnya nyawa kepada yang lalu di malam itu ke badan sehingga badan di pagi hari bisa jago. Maka di antara orang yang diberikan rohnya kepada badannya tadi malam sehingga bisa jago pagi adalah awak yang datang kok. Makanya ketika awak dah jago pagi itu, yang ada di pikiran awak hendaknya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu nandaknya nanda pikir dek kita katiko jago lalu. Jangan jago lalu tu
Nanti kerajaan beko jambarawa pai lidak terlambik ngago jentu kena. Pokoknya Pak Ibu bersyukurlah terus kepada Allah. Awak masih diberikan kesempatan hidup. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Khatimul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah karyawan yang berhadir rahimakumullah. Kalau kita pengajian sesudah Syawal itu berarti kan baru sekali Bu. Ya sekali Bu. Sesudah Syawal. Dalam Syawal, tak sesudah Syawal loh. Ibu di mana? Artinya sesudah Ramadan dua kali. Biasanya yang kita kerajakan terjadi sesudah Ramadan atau di bulan Syawal ketika kita bertemu bersama-sama, yaitu halal bi halal. Ada ibu yang tahu artinya halal bi halal? Katanya ibu. Jadi halal itu kan artinya halal. Bi dengan halal artinya halal bihalal, saling memohon menghalalkan yang lah terjadi dahulu antara awak jo kawan. Kedua sasek kesalahan sama-sama redo, sama-sama halal, sama-sama buliah, sama-sama bersamaan hati daknya, itu artinya halal bihalal. Jadi salah satunya Pak Ibu para jemaah yang hadir rahimakumullah, yang perlu kita syukuri di saat hari ini adalah kita masih bisanya menjalin hubungan silaturahmi jo kawan-kawan awak. Itu salah satu nikmat dan kadang tu. Bab itu sebab di ketika bulan Ramadan ada orang yang bisanya berdekatan, rasul berusaha, tetapi selepas bulan Ramadan ada nanda basapuan. Kalaulah awak tidak bersapuan, kalaulah awak tidak pakai loan, maka dunia terasa sampi rasanya Bu. Iya Bu. Aturan ada kawan membantu menolong tidak jadi. Aturan lancar jalan awak tidak jadi, tidak ada kawan menolong. Tidak pakai loan, tidak pakai sapuan. Jadi salah satu dari bentuk awak melaksanakan hubungan baik kepada Allah itu maknanya adalah awak menjalankan hablum minallah wa hablum minannas. Jaga hubungan baik dengan Allah, jaga pula hubungan baik dengan manusia. Karena Allah itu adalah khalik di awak. Sementara awak kau makhluk. Jadi antara makhluk manusia kau mesti berhubung baik dengannya karena khalik awak sama. Itu awak yang ci ayah, ci ibu. Ada orang yang cik ayah, cik ibu, cik apa, cik amak, amuhno tak pakai sapuan deh. Cik paralon keluarnya, amuhno tak keluar. Cik kadang-kadang maduknya ke subuh ketika berjalan. Cik kadang-kadang maduknya ke kida sampai masuk bandar dia tak pakai luar. Habis itu mana orang dan tak pakai luar, tak pakai sapuan. Jadi Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, artinya bahwa hablum minallah wa hablum minannas mesti dijaga dan dipupuk anaknya. Bab itu sebab manusia kau selalu banyak kekurangan. Karena manusia yang sempurna. Ada manusia yang sempurna Bu. Ada di antara awak yang berhadirkan sempurna Bu, tunjuk tangan kecil. Tak ada orang beliau. Kalau tak sempurna berarti kurang. Kan dia dua-dua satunya diceritakan Allah. Kalau tak penuh kurang. Jadi kalau tidak sempurna pasti kekurangan. Kalau kekurangan awak hablum minallah, kurang beribadah kepada Allah, maka kurang-kurang itu tumbuh dia Bu. Panuhan balik. Contohnya ketika kita mula-mula balik dulu, acuk kita melakukan kekurangan beribadah hablum minallah, tumbuh balik dengan cara maqadahnya. Misalnya cok doa tinggal dulu salat subuh, jagonya pukul 8 dulu. Pukul 6, pukul setengah 6, pukul 5 lah tahu cuma awak lalu-lalu ayam. Dingin, degang ke selimut balik. Singgonya pukul 8 sewana dua. Tidak dilaksanakan salat subuh. Bersoa. Artinya kurang hablum minallah. Bayi balik. Salli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblatin qada'a lillahi ta'ala. Bayi libu. Itu kalau kurang hablum minallah. Mesti bayar. Begitu pula puasa subuh.
kalau ketika di bulan Ramadan patang tu banyak hablum minallah wa nanda panua, nanda selesai bayar balik. Kalau ketika di bulan Ramadan kita berniat berpuasa, nawaitu shauma ghadin, sengaja aku puasa besok hari, an adai di dalam waktu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, hadhihi sanati, tahun ini lillahi ta'ala. Itu niat yang kita baca ketika puasa di bulan Ramadan petang. Tetapi kalau seandainya Pak Ibu kita membayarnya, dan itu niatnya lain. Alhado ibu-ibu ambo dan membayar hutang puasa. Alhado, alun. Makanya kalau hutang itu mesti disegiruan bu. Beko kadang-kadang awak kesempatan untuk membayar lah. Alun dibayar lain. Kironya awak dijapuinya dengan punya. Bau hutang awak bayar. Nah, jadi kalau seandainya kita berpuasa di bulan Ramadan, an adai dalam waktu, kalau awak membayar niatnya bu, qadai nawaitu shauma ghadin, sengaja aku puasa besok hari. Ya, ini kalau ada ibu-ibu nama catat dia aja, nawaitu shauma ghadin, sengaja aku puasa besok hari. Qadai membayar, melakukan di luar waktu, fi syahri Ramadan, puasa wajib bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu niatnya kalau kita membayar hutang puasa. Ya bu, siasatnya wajib membayar hutang puasa. Orang-orang yang diberikan keringanan di Allah ketika di bulan puasa, kalau tidak diberikan keringanan maka tidak ada deknya waktu untuk mengqada, tak kuliah. Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rukhsallahu lahu lam yakdi anhu siyam dahri kulli. Siang tak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada keringanan yang diberikan di agama kepadanya. Koknya sedang dalam perjalanan tak kecil tidak, ini dalam perjalanan dari risiko ke pasar tehnya. Kok dalam keadaan sakit tak, kecil dah sakit, lain sakit kepala usianya. Koknya melahirkan, hamil, ini laki-laki, kan tak ada usia lahir. Indak puasanya di syahar itu lam yakdi anhu siyamud dahri kulli wa in somahu, indak bisa puasa itu diganti doh tertinya. Tetapi kalau kita sedang melakukan perjalanan, awak ke Padang berapa kilo kira-kira 892. Ala kuliah awak qasar salat, kuliah. Kalaulah kuliah awak mengqasar salat, mangko boleh awak berbuka atau tak puasa di siang Ramadan. Itu kuncinya. Jaraknya adalah sejauh mengqasar salat. Berapa jauhnya Ustaz? Sittata asyara farsakhan. Sittata asyara 16 farsakhan, farsah. Jadi jauh perjalanan awak itu adalah 16 farsah. Bara 16 farsah itu Ustaz, yang satu farsah itu 3 mil. Bara samil itu Ustaz, sampai 1000 langkah. Ya, sampai 1000 langkah samil bu. Ya bu. Jadi samil itu jauhnya sampai 1000 langkah. Cik 2, 3, sampai 1000 langkah. Kalau di kilometeran jumlahnya kilo 852 kilometer. 8 balik setengah. 8 balik 5 kilometer. Berarti dikali 3. Sebabnya satu farsah itu 3 mil. Berarti 3. Berarti jumlahnya 5.350 kilometer. Artinya 5,5 kurang seketik kilometernya. Dikali 16, sebabnya 16 farsah cukup, maka jumlahnya adalah 88,5 kilometer. Kalau ke Padang 90, berarti lah boleh untuk mengqasar salat. Qasar artinya memendekkan, jamak artinya mengumpulkan salat. Yang zuhur di kerajaan waktu asar atau asar di kerajaan waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau mengqasar sampai menjadi 2, yang 3 menjadi 3, yang 2 menjadi 2. Nah, jadi yang boleh dipendekkan itu adalah 6 sampai saja bu.
Nah di luar daripada orang nampak tak boleh dipendekan, boleh kasar. Dan boleh di jamaan adalah dan waktunya berdekatan di siang atau di malam hari. Yang siang zuhur, asar siang. Makanya asar jam maghrib tak boleh. Bang kau tak boleh. Asar siang maghrib malam. Nah, jadi nan boleh itu malam semua malam maghrib dengan isya itu nan boleh di jamak. Isya boleh di jamak dan di qasar. Maghrib boleh di jamak, tidak boleh di qasar. Apa itu para jemaah yang berhadir rahimahullah. Jadi sejarah itu wak melakukan perjalanan boleh awak untuk hendak puasa. Dengan catatan rasul-rasul awak tak mungkin untuk puasa. Maka dalam kitab fikih dikecian, orang yang melakukan perjalanan diagihkannya keringanan dia Allah untuk hendak puasa. Dengan catatan kalau nya tak sanggup. Tetapi kalau nya sanggup maka itu lebih dicintai orang yang berpuasa daripada orang yang berbuka. Itu dalam kitab fikih. Kan keringanan diagihnya dia Allah. Tetapi keringanan itu punya catatan. Catatannya rasul-rasul tak sanggup menahan ketika dalam perjalanan itu, maka rancaknya buku. Tetapi kalau aman-aman dia sudah saudara maka rancaknya kosong. Itu artinya diberikan keringanan. Begitu pula kalau orang yang buruh, orang yang sedang melakukan pekerjaan yang keras itu, maka buruh atau orang-orang yang mengajukan pekerjaan keras itu mestinya tabayinian setiap malam. Baniatnya setiap malam untuk poso risua. Bab itu kadang-kadang kerajonyo ku barek. Kalau barek kerajonyo memudaratkan deknyo di siang hari rasanya maka bolehnya buku. Tetapi kalau amannya maka wajib ini melakukan puasa sampai maghrib. Ya bu. Jadi Pak Ibu kalau seandainya kita sedang melakukan perjalanan patang di bulan Ramadan, maka kita dak puasa wajib dibayar ini dengan arti kata qada. Begitu pula awak nan ketika bulan Ramadan patang hamil, menyusui, melahirkan ataupun haid ataupun nifas, maka wajib dibayar kini balik. Ya bu, ini masih di siko bu. Kau start kau lalu mengaji bentuknya bu. Kau kerja banyak kedua. Jadi Bapak Ibu para jemaah yang berhadir rahimahullah, bara jumlahnya nan diganti dan dibayar itu Bapak Ibu ada takaran. Yang diganti itu kalau seandainya kita sedang dalam perjalanan namanya membayar qada saja bu. Tetapi kalau seandainya ada poso patang tu dek karena ragu dek kandungan, ragu dek karena menyusui anak, maka dan dulu bu cik qada je fidyah. Bayar kedua-duanya bu. Kalau seandainya nan bulan patang tu awak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka namanya kifarat dan do. Nah dibayar tak kifarat saja roh qada. Barangkali kita tinggal seminggu kami melakukan sekali Ustaz, qada sekali. Bayar lo kifarat. Minggu yang kedua kami lakukan lo bentuk tu Ustaz, kami jarang makan bulan Ramadan, belum dah apa. Di minggu kedua bayar lo artinya qada puasa sekali, kifarat lo sekali lain. Betul pula berikutnya. Tetapi kalau seandainya di hari itu dilakukan berulang-ulang, maka dadanya sebab sekali. Sebab harinya Nabi lain. Pagi, ulang lo siang dia, ulang lo malam petari dia, sekalinya. Kini, karena cik, tidak boleh ulang lagi. Seminggu lain, ulang lo, akan itu. Pertama wajib dia qada, barangkali juga puasa. Yang kedua wajib dia kifarat. Bara kifarat Ustaz. Dan pertama sekali kifarat itu adalah memerdekakan budak perempuan muslim. Dan kedua puasa 2 bulan baturi-turi. Maka 2 bulan kau baru sehari baru tak tahu begini loh. Dan ketiga kalau tak bisa puasa membagian makan fakir miskin bara jumlahnya bu 60 orang, bawa kok 60 orang, bawa kok nak 70 orang kaya, apa tanya ibu?
Bama ko 60 orang lagi hanya ada orang na 70 orang ko ba, ada 61 orang ko jalan anak ba. Karena dandonyo per hari. Karena 2 bulan, sebulan 30 dikali 2, 60 hari. Makanya 60 orang je. Nah, baras orang lagi sehari makan atau sekali makan? Berapa? Sehari makan. Sehari makan kok ambo makan pekali sehari. Bapak pekali sudah makan sehari ambo sudah seki baru. Seminggu makan tak doka makan dong. Akhirnya senamos dia dong. Sekali makan dia mau makan yang si kapau 40.000 pekali. Sampai 160 sehari dikali 6. Berapa ni? Bukan sehari makan bu, tapi sekali makan. Ya bu, kalau dikecil sehari makan, beko dia kan ke orang penerimanya tu, ambo makan sehari 3 kali, Ustaz. Bu, Pak, sekali makan bu biasanya 25.000 ceknya. 25.000 dikali, misalnya sampai kalinya makan sehari 100.000 sehari dikali 60 berapa? 6 juta bu, karena itu karena video kadang nek. Jadi bukan sehari makan, tapi sekali makan untuk sehari. Bapak itu dia sekali sebuah makan di bulan puasa maghrib, ndak lo pagi itu malam maghrib. Nah, dia untuk sekali makan. Jumlahnya berapa? Mudun satu mud. Bara 1 mud itu sebiasa makan sekali makan di daerah setempat. Wah makan bareh, nasinya dari bareh, ditambah lagi yang beko sekete, ditambah beko lauknya sekete, sayurnya sekete, kira-kira 20.000 lebih kurang. Tidak terlalu mahal sinyo, tidak terlalu murah. 20.000 sekali makan. Dia untuk 60 kali makan atau 60 orang. 20 dikali 60. 1.200.000 karena itu wajib bu bayar sebagai fidyah. Fidyah itu artinya tebusan. Bapa ko karena tebusan ibu. Kodok karena tebusan karena elo. Bapa ko keduanya karena ibu tidak puasa di sehari karena kodok namanya. Karena ibu takut di anak-anak ibu atau di kondisi badan beko tidak ada kekuatan untuk menyusui anak, maka karena ibu tebusan anak. Aduh kan. Tetapi kalau seandainya takut ibu di diri ibu sejauhnya, balah badan ambo betul kau nak talok berjalan ambo bayi ke sawah ke parak jauh kian kemari melakukan membawa beban baret kau nak talok di badan ambo saja betul walaupun sedang hamil atau menyusui. Tapi di kerabi badan sunatnya maka cik kalau sejauhnya kanainya. Ya bu, wajib dibayar. Kasar dibayar bu. To'amun halal miskin, diagihkan kepada orang miskin. Ustaz, orang gaya ambo basai, ambo agihlah fidyah bu kepada orang gaya bu, boleh bu? Tidak boleh. Indah boleh bagi fidyah kepada orang yang di bawah tanggungan hidupnya, yang di bawahnya tanggungan hidupnya. Orang gaya tidak boleh karena anak, tidak boleh karena gaya. Atau dia akan bawa jawabnya tinggal awak bagi makan, jawab bagi pitih belajar sekolahnya. Tak boleh dia fidyah kepada dia. Ya bu, sambil mengaji boleh bertanya. Lalu kita lanjutkan bu, yang dando fidyah qada kifarat mesti sagiro kita bayar. Memang dalam kaedah fikih mengatakan al aslu fil amri layak tadi takrab. Asal pada perintah tidak mengendaki. Al-aslu fil amri layak tadil fawra. Asal pada perintah tidak mengendaki untuk segera. Artinya lah di kerajaan perintah itu ketika waktunya datang, kesempatan lain mampu buat kerajaan sekali. Tetapi kalau seandainya bersegiru waktu sesudah awak bulan puasa, besok 1 Syawal, bolehkah awak mengqadha puasa Ramadan awak di 1 Syawal? Tidak boleh tu. Jadi ketika kita mengqadha puasa mesti tahulah hari-harinya.
hari-hari nan haram nan tak boleh ketika kita membayar atau melakukan puasa. Dan pertama hari tasyrik. Hari tasyrik haram puasa. Jadi dia karena rajin ibu beribadah puasa, maka ibu puasa, maka ibu ingin mendapatkan pahala dosa dan dapat. Bila hari tasyrik? Sabale, 2 balik, 3 balik Zulhijjah. Itu namanya hari tasyrik bu. Tasyrik artinya hari makan minum. Karena waktu sudah mendabiah kurban menyembelih. Jadi hari tasyrik sabale, 2 balik, 3 balik Zulhijjah haram puasa. Sesudah itu 1 Syawal haram puasa. Sesudah itu Idul Adha. Ustaz, ada orang yang berpuasa ketika nyupai solat Idul Adha pagi. Sudah itu beko pulangnya berbuku atau makannya. Puasa kah itu namanya? Tidak, menahan sejauhnya. Kalau dipuasa di tanggal 10 itu, di tanggal orang penyembelihan awak solat itu, maka haram puasanya. Belakang yang suasana Pak. Jadi Ibu, kalau orang yang menahan di ketika akan melaksanakan solat Idul Adha itu bukan puasa, tapi menahan. Apa menahannya? Sunnahnya orang yang satu kurban adalah menahannya sebelum inyo melaksanakan solat Idul Adha, lalu disegerakan sesudah solat Idul Adha itu menyembelih. Lalu daging pertama hatinya capek daging kepada peserta kurban supaya itu pertama sekali dicubanya. Bukan puasa namanya. Kalau puasa itu al-imsyaku min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, itu puasa. Menahan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau menahannya sebelum salat Idul Adha sampai selesai salat Idul Adha itu tak puasa namanya. Jadi Bapak Ibu para jemaah yang berhadir rahimakumullah, itu tadi, kalau seandainya kita ndak puasa karena hamil, takut kehamilan, maka karena fidyah dan karena qada. Kalau seandainya karena badan sejauhnya, maka karena qada sejauh. Iku mesti segera dikerjakan tanpa pada hari yang haram untuk berpuasa. Hari tasyrik 3, Idul Fitri sampai Idul Adha 5, dan hari Syak 1. Bila Syaknya? Hari tanggal 30 bulan Syakban. Kadang-kadang di 30 itu kan malam terakhir itu kan ragu-ragu antara nampak hilal atau antara halun. Maka itu Syak ragu namanya, maka tak boleh puasa ketika itu. Ya Bu, macam mana? Maka itu tak boleh ketika kita untuk membayar qada puasa awak. Boleh bertanya ketika kita mengaji Bu. Lalu kita lanjutkan pada para jemaah yang berhadir rahimakumullah. Jadi yang dibayar itu adalah kedua hutang. Qada kita bayar dan fidyah kita bayar atau kifarat kita bayar kepada orang yang tapik membayarnya dengan jumlah yang pas untuk membayarnya. Ustaz, kamilah membayar cuma qada saja baru dan fidyah halal belum lunas. Kamilah membayar fidyahnya Ustaz karena piti lain. Qada dan membayar lain belum lunas. Kedua-duanya mesti lunas. Kalaulah awak bayar separuh, sementara separuh lain berbayar, tiba Ramadan besoknya, maka baliklah nanti itu menjadi hutang. 2 kali bayar Pak. Misalnya Bu, di bulan petang, Ramadan petang, seharusnya lah bayar gini sampai sebelum Ramadan besok tiba. Ndak awak bayar puasa dah, sementara awak habis satu puasa ndak awak bayar. Tiba lalu Ramadan besok, maka kena awak 2. Artinya bayar dengan cara mengqada cik, bayar dengan cara menembus cik, urusan di karena lalai-lalai membayar qada. Kalau fidyah bayar 2 kali lipat. Bawa kau tambah fidyahnya cik lain, di karena lalai membayar fidyah. Alah bisa awak membayar awak bayar karena awak untuk masuk yang akan datang. Jadi makanya Bapak Ibu para jemaah yang berhadir rahimakumullah, kalau ada orang yang
bautang puasa lalu nyo mati, mangko kecil ulama dua pilihan. Kalau seandainya nyo ada meninggalkan harta warisan, boleh dibayar dengan 1 hari tidak puasa dengan fidyah 1 mud. Kalau ada atau kalau tidak ada, boleh ahli warisnya membayar dengan cara mengqadha untuk dia, dan tidak boleh dibayar dalam solat. Solat ketika nyo sebelum meninggal, Ustaz, seminggu lalu nyo tak solat lalu nyo meninggal, artinya seminggu nyo tak solat, maka tak boleh ahli waris untuk membayar solatnya dengan melaksanakan solat. Sengaja aku solat zuhur untuk syanu qadha lillahi ta'ala nabiyah. Tapi kalau puasa boleh, kalau tidak ada harta warisan yang ditinggalkan untuk membayar fidyah. Iya Bu? Nah, Bapak Ibu para jemaah yang berhadir rahimakumullah, itu pertama sekali kalau kita melakukan hubungan kepada Allah kurang-kurang atau ibadah Allah kurang, maka bayar balik kalau harinya lah ada kesempatan lah bisa kesanggupan ada belum. Ada pertanyaan Bu? 1. Ibu. Tadi ngomong cik sebelah ada kerana tadi Bu. Ada bisa Bu nak kue bisa istirahat. Baik, Pak Ibu para jemaah yang berhadir rahimahullah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah hendak memberikan segala sesuatu kepada manusia, kepada waktu kecuali sesuai dengan kesanggupan. Kalau di tahun-tahun yang dulu awak bautang puasa, nang tentu 2 jumlahnya. Nang pertama qadha, nang kedua fidyah. Nang qadha adalah dibayar dan fidyah halu. Maka qadha artinya lah selesai, fidyah mesti kita bayar mula dari kini. Bayar Bu. Sebab hutang itu kalau 10 bayar 10. Kalau hutang 10 dibayar 5, apakah lunas tawa? Tidak. Separuh lunas baru. Nah separuh lain hutang. Nah, jadi kalau ada orang masuk hutangnya 1000, dia suruhnya 100, 200 sampai 500. Maka tambah membayarnya dari 600, 700 sampai 1000. Kalau seandainya tidak dilanjutkan untuk membayar hutang, maka dikatakan orang itu kategori berhutang. Apa ya Bu? Ya Bu? Artinya kalau hutang 2 biar hutang 3 biar 3. Lunas, habis. Ada pertanyaan? Ya Bu? Jadi Bapak para jemaah rahimakumullah, sebenarnya kalau seandainya dibayarnya sesuai di waktu, maka tidak ada nado. Bayar fidyah itu 1 mud, misalnya puasa petang, karenanya qadha C, karenanya fidyah C. Qadha lah dibayarnya petang misalkan, fidyah hari ini, fidyah 1 mud C. Tetapi kalau nak fidyah pun nak dibayarnya bulan kini, tahun kini dibayarnya pemisua, maka sebenarnya karenanya dua fidyah dalam 1 kesalahan. Bahawa itu cik kesalahan, cik fidyah ditambah kesalahan yang kedua karena melalaikan. Nah, itu sebenarnya. Tetapi dalam agama, kalau seandainya awak sanggup untuk membayar itu lebih rendah. Kalau tak sanggup lagi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak wajib membayarkan zakat fitrah di hari fitri 1 Syawal itu kalau tidak ada nak dimakannya. Sama itu. Kalau mampunya ada orang tuanya bayar 2 dalam cik kesalahan. Ya Bu. Jadi perputaran membayarnya kok adalah dengan perputaran tahun. Artinya di tahun kini inyo bautang mesti dibayar tahun kini sebelum masuk poso ke datang. Kalau kesempatan ada, kecuali di tahun kini itu misalnya hamil. Jadi ada keringanan untuk anda berpuasa, boleh untuk anda ambil hutang. Maka boleh bayar bulan Syawal atau tahun Syawal. Rupanya di tahun Syawal
hamil walia. Tahun bisua malai lelai. Tahun bisua menyusui bulai. Jadi bilunya bisa nak bernuzul ketika itu pertama sekali waktu dia untuk membayar. Lah ada dia waktu untuk membayar, tidak dibayarnya dilalaikannya waktu itu, makulah datang pula kesempatan puasa untuk tahun berikutnya karena ini dua dengan kategori satu dado, satu karena melalaikan waktu yang sudah ada. Itu. Itu Bu. Atau ada naragu Bu? Babu? Ada di dalam kitab fikih tentang qada puasa. Dalam kitab Faruqin ada tu. Itu pendapat Imam Nawawi. Bahwa kode awak dekan naidan do melalaikan semua jurang salat fawaidul lil orang nak salat Allah masuk neraka. Bab itu dek karena lalai. Jadi supaya awak nak jadi kategorikan orang yang melalaikan, maka tahu awak sadar orang melalaikan bayi cik. Mudah-mudahan dengan membayarnya itu dihapus dosa ke lalaian itu. Artinya itu dari Neo dalam kitab fikih Fathul Mu'in tentang qada puasa. Ada pertanyaan? Kita tunjukkan. Ya Bu. Assalamualaikum. Oh, awak kadang-kadang nak ingin modal ketek untuk kadang jadi dek karena hari ko Senin, dek karena hari ko Kamis, artinya puasa sunat. Ketika kita melakukan puasa sunat diniatkan sekali untuk membayar utang-utang puasa pada orang nak puasa di tahun-tahun dalam ba kira-kira Ustaz. Itu tanya ibu tadi ya. Kok baliknya bertanya dulu. Jadi Pak Ibu para jemaah yang berhadir rahimakumullah, kalau kita melakukan suatu ibadah, maka niatnya satu. Kecuali awak masuk dalam kamar saji tadi, awak masuk kamar saji ko, tiba di dalam ko, mesti awak melaksanakan sholat sunat at-tahiyat masjid. Tetapi awak masuk pukul 8, pukul 9, awak laksanakan sholat sunat sholat sunat duha. Tiba kita di dalam kok kan awak boleh memilih sholat sunat at-tahiyat masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat duha. Tetapi kalau awak berniat untuk sholat sunat duha, makalah kau sekali sholat sunat at-tahiyat masjid. Kalau awak niatkan dengan artian niatnya ciknya Bu, sengaja aku sholat sunat wudu, sholat sunat at-tahiyat masjid, sholat sunat duha, rakaat ini mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala, batal ketiganya. Kalau tiga niatnya sekali dulu, baru itu sebab Imam Nawawi mengician innawa huma, jika berniat kedua-duanya atau tiga niat, lam yahsilu lahu, tidak menghasilkan syai'un minhuma, sesuatu dari keduanya. Nah, semua orang jo puasa qada puasa wajib dilakukan di hari Senin atau dilakukan di hari Kamis. Ini puasa. Ketika ini akan puasa membayar puasanya di hari Senin atau di hari Kamis, ancak puasa Senin dah. Ancak membayar puasa Ramadan di hari Kamis dah. Karena harinya hari sunat, maka niatnya membayar puasa wajib. Tetapi kalau tahunya hari Kamis hari Senin itu sunat, maka dapat juga. Tapi niatnya cik, sengaja aku membayar puasa wajib bulan Ramadan dan puasa sunat hari Kamis lillahi ta'ala, batal kedua-duanya. Tetapi niatnya awak besok puasanya membayar utang puasa Ramadan, awak kerajokan di hari Senin, sebab hari Senin kau sunat, maka dapatnya dengan kedua ku artinya adalah kesunahan. Bukan puasa dapatnya, tapi kesunahan.
Kesunahan karena di hari Senin atau hari Kamis itu puasa waktu sunnah. Yang wak kerajokan cuma dapat pahala. Atau di kerajaan di hari Senin atau di hari Kamis atau ketika bulan-bulan yang sunat untuk puasa, bulan-bulan yang difardukan untuk puasa atau lebih dikuatkan atau sunat muakkad untuk puasa. Yang pertama bulan Zulqa'dah, dan kedua Zulhijjah, dan ketiga bulan Muharram, dan keempat bulan Rajab. Iku namanya bulan-bulan haram bu. Di bulan-bulan haram itu disunatkan awak untuk berpuasa. Kalau di lenggek-lenggeknya, yang pertama sekali malah lebih afdal dulu bulan Muharram. Di bulan Muharram ada terkenal puasa di 10 Muharram. Namanya bu Asy'ara. Syu'ara itu asal katanya asyara, 10. Jadi hari yang ke-10 di bulan Muharram sunat puasa. Bapak kok sunat puasa di hari datang tanggal ke-10 itu? Karena ketika itulah cucu Nabi Muhammad, anak dari Ali bin Abi Thalib, sama ibu Husain, syahid dalam peperangan. Maka disunatkan puasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram, namanya hari Syura 10. Mana lebih afdal puasa di 10 Muharram daripada 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah namanya bu, istilahnya hari Arafah. Jadi kalau 10 Zulhijjah namanya hari Arafah, kalau 10 Muharram namanya Syura. Jadi lebih diutamakan puasa di tanggal 10 Zulhijjah, baru dan kedua ranknya adalah 10 Muharram. Itu lebih, itu ranknya bu. Itu ranknya. Bapak kalau disunatkan di 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Bapak kalau disunatkan di hari Arafah itu kosong. Bapak 1 tahun sebelum dan sesudah itu faedah walau 10 Muharram itu. Kalau di 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu umumnya adalah kalau di malam itu Nabi tahu benar mimpinya. Mimpinya mendabiah anaknya. Mimpinya menabi anaknya bu, bukan menabi hewan. Menabi hewan kerajaannya. Di 10 Zulhijjah namanya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Kalau 9 namanya hari Arafah, tahunya mimpinya. Kalau 8 Zulhijjah namanya hari terliah. Berpikir-pikirnya apakah mimpi ko batu dari Allah atau mimpi ko hasutan syaitan. Makanya 8 Zulhijjah itu namanya hari terliah. Hari besoknya malamnya bermimpi dan semua belia, maka untuk tahunya namanya hari Arafah. Arif tahu. Di 10 Zulhijjah makanya namanya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Disembelihnya lah anaknya ko di 10 Zulhijjah, namanya Yaumun Nahar. Yaumu artinya hari, Nahar artinya menabiah. Makanya sebelumnya menabiah itu laksanakan sholat sunat dulu 2 rakaat di Mina. Makanya orang melakukan penyembelihan di Yaumun Nahar di 10 Zulhijjah, di Idul Adha itu sholat sunat dulu 2 rakaat baru boleh menabiah. Kalau nyoman menabiah dulu, mangkodaknya dibayarnya balik 1 ekor kambing sebagai ganti. Yang tadi tidak sah sebagai penyembelihan dong. Itu syariatnya bu. Jadi syariatnya menabiah itu adalah sholat 2 rakaat dulu di Mina, baru didabiahnya anaknya di Batu Nanggada. Itu pula di Idul Adha awak sholat dulu Idul Adha 2 rakaat baru menabiah di hari itu. Jadi bila sunnahnya menabiah itu start di 10 Zulhijjah itu, di hari ketika sesudah sholat itu. Makanya kalau awak sholat Idul Adha di capean pagi itu, kalau sholat Idul Fitri bila di lambean. Nah, apa kok di capean? Karena orang nan satu kurban
menahannya, tidak makannya, supaya dia bisa memakan daging korbannya sesudah sholat capek dapat sekali. Nah, itu tidaknya kalau dapat. Tidak didapat hari itu Ustaz, 2 atau 3 hari sesudah itu mendapiahnya. Itu tidak makan ya Ustaz. Jadi sunahan, tidak makan kok ibu boleh dapat orang sudah itu. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah. Itu pertanyaan Ibu tadi. Saya bertanya tadi lah Bu. Nah, kita lanjutkan. Baik, lah Bu. Baik, itu yang pertama. Kalau seandainya hablum minallah wa hendak baik, berarti ibadah wa kurang kepada Allah. Perbaiki dengan menumbuk atau mengqadha namanya. Itu hablum minallah. Lalu yang kedua Pak Ibu, karena awak perlu halal bihalal kok. Karena awak perlu menjaga hubungan baik kok. Karena awak manusia kok mempunyai sifat kekurangan antar awak sama awak. Ba'a cara menumbuknya, kalau ibadah menumbuknya tadi qadha, kalau perbuatan perkataan awak antara awak sama awak bakawan dikantur di tetangga di sana awak mesti fa'fu wasfahu, bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Nah, itu caranya Bu. Jadi kalau ada awak salamoko salah awak mengecek, salah awak bakarajo, sehingga kecil waktu bantu kacangnya di kawan setiap awak mengecek setiap kata-kata awak sudah. Dia ibu pula tiba luar kata-kata awak, apa pula tiba luar kata-kata awak dia munculnya. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang tu mengecek pun lama-lama rusak orang dek gara-gara mencuannya karena mulutmu hari bahu. Nah, jadi setiap orang mengecek itu kadang-kadang dipikir dulu nak dari keluar, kadang-kadang keluarnya miang, kadang-kadang keluarnya dia menyejukkan serba bulan puasa awak mengaji. Senang orang mendengar awak keluarkan di muncuan. Lalu fahuas bahwa karena awak bersalah kurang terhadap pergaulan. Itu rata-rata di kecil orang ketika hari raya, ketika nyobar salam-salaman tu hari baca Bu minal aidin wal faizin. Maaf lahir jebatin, minal aidin wal faizin. Maaf lahir jebatin. Artinya minal aidin wal faizin itu Bu, ada yang tahu? Bu, artinya minal aidin wal faizin, selamat kembali dari kemenangan. Jadi asal kata-kata minal aidin wal faizin itu bukan dari muncul Nabi dah, tapi dari muncul sahabat. Bila keluarnya ketika sahabat Allah pulang dari perang Badar dan pertama, jumlah lawan orang kafir 1000 orang Islam 306 malihnya. Kalau menurut akal, mungkinkah mana orang yang 306 malih melawan orang yang 1000 orang? Mungkinkah menurut akal Bu? Tidak mungkin, mustahil. Tetapi dengan strategi yang mantap, dengan perhitungan yang jitu, dan ditolong oleh pertolongan Allah, maka yang 306 orang orang Islam menang melawan orang 1000 orang kafir. Perang Badar dan pertama. Sesudahnya menang pulangnya balik disambutnya dari keluarganya, selamat datang, ahlan wa sahlan. Lalu sahabat nak pulang parangko di kecilnya, dijawabnya jawabannya minal aidin wal faizin. Min dari aidin, saya dari perang, wal faizin, waw dan faizin membawa kemenangan. Nah, jadi orang yang kurang perang Badar itu dikecilnya kepada orang yang menyambutnya minal aidin wal faizin. Ambo balik parang dan membawa kemenangan, itu artinya. Iya Bu. Nah, jadi asal kata-kata minal aidin wal faizin itu adalah ketika orang perang Badar selesai. Sahabat dan mengecek minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Ambo pulang dari perang Badar dan membawa kemenangan. Sehingga 300 yang balik orang Islam menang melawan orang kafir dan 1000 orang. Baru itu dengan strategi yang jitu, yang mantap menangnya. Jadi kata-kata minal aidin wal faizin itulah yang selalu dilantunkan dari orang setiap sesudah bulan Ramadan. Sesudah melawan hawa nafsu, setelah bersama-sama mengikuti ibadah Ramadan, bersama-sama
dengan bersama-sama puasa nan barek menjadi ringan. Bersama-sama dengan bersama-sama itulah solat tarawih nan 8 sampai 11 jawitir dengan bersama-sama setiap malam menjadi ringan. Makanya sesudahnya bersama-sama itu makanya saling bermaaf-maafan dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, lah sama-sama kita balik parang dan sama-sama kita mana. Makanya dengan adanya bersama-sama minal aidin wal faizin itu dipati ndaknya dengan halal bihalal. Artinya halal bihalal, halal bihalal artinya saling memohon untuk menghalalkan kesalahan, kekilafan masa lampau. Bagaimana kok saling memaafkan kekilafan? Karena sama-sama balik parang kadang-kadang tidak sama-sama memikul sama bare meringan, majinjian sama ringan. Kadang-kadang nan bare bagian ke kawan, naringan baru dia awak, nan bare ke orang, naringan dia awak. Awak sama-sama berjuang, sama-sama pulang, sama-sama mendapatkan hadiahnya. Maka mesti hendaknya awak halal bihalal. Sebab minta maaf ko katikonya mesti dicari katikonya baik ko. Baru itu sebab halal bihalal maaf ko baik ko. Kadang-kadang awak nak pakai luan jo kawan nan sa rumah, jo kawan nan sa kantua, jo kawan nan sebelah ruangan. Nak pakai luan maka meminta maaf ko sangatlah baiknya. Iko mengecian inyo na salah, ditanya nan cilai inyo na salah. Salian menahan ego masing-masing sikonya nak buat untuk maafkan. Jadi momen untuk memaafkan ko adalah halal bihalal. Makanya katiko awak sama-sama bekerja, sama-sama sakantua, sama-sama di bawah naungan, mesti naknya saling awak maafkan dalam momen halal bihalal. Jandaknya bersobawa di luar bentuk orang nak kenal. Bersobawa dalam kantua, najib madok ke suap, najib madok ke tidak. Nan orang lah pai sembahyang ketika zuhur awak anu jane. Dicari orang nak pai sembahyang sampai nanya pai sembahyang hari 5 minit dia. Sudahlah kerja dulu. Anda orang pai sembahyang untuk 10. Kerja-kerjanya baru waktu lagi masuk kerja baru. Makanya mengapresiasi wak kepada rumah sakit. Ya sih, ada waktu 5 minit sebelum itu masuk. Ada disampaikan. Saya di ibu yang tukang icip itu. Ada waktu sebelum masuk 5 minit baru. Kepada seluruh pengunjung, bahasa waktu solat akan masuk. Seluruh kegiatan pelayanan dihentikan sejenak kecuali emergency. Itu sangat bagus sekali. Bantu dengan disampaikan bantuan itu, maka awak terhindar dari kelalaian beribadah. Orang yang solat saja yang masuk neraka karena lalai. Fawailun masuk neraka karena lalai. Jadi kalau orang lah mengumumkan awak break dulu, awak jeda dulu pelayanan dalam waktu 30 atau setengah jam kamu dengan waktunya masuk, maka itu suatu rahmat dan pelanggaran dan masuki. Itu kita bersih. Takbir. Allahu Akbar. Baru itu kelalaian hilang. Kalau seandainya tidak kita berikan kesempatan untuk salat dulu, maka kelalaian 99% akan terjadi. Baru itu tidak ada urusan dunia kau dan nanti dulu. Terus menerus. Dilayani orang pertama, orang kedua menunggu, orang ketiga antri, orang sampai menesak. Di panesuk orang yang sakit hidung, di belakangnya orang yang sakit telingo pakak sini. Orang di belakang lah menunggu pulau, dan sakit kerongkongan awak sakit parik pak. Bagus sakit parik, dekarang tak mau malu dua, kok parik sakit. Tak ada masuk makanan. Abdi waktu dek karena urusan dunia. Makanya rumah sakitku bukannya 20 jam urusan dunia nama jadinya. Jadi dengan adanya dia kan waktu break bukan karena jua kau tertunda, nah. Bukan awak melalai-lalaikan tugas, nah. Bahkan karena jua kau menjadi lancar. Bang kok lancarnya Pak Jebu? Karena sejak pagi sampai pukul 2 balik tak awak terkuras. Tagang dari saraf aku. Kerja patang nak selesai, kerja kini dah menumpuk pulau, urang lah menasak pulau bos.
tagang tak sarafnya. Kalau terlalu tagang, Allah pun putih, Allah galak surangannya. Belum dalam ulangan surah, galak surah. Nah, tidak selesai kerja. Jadi apa yang galak surah, menjadi orang lalu galak surah dia karena putihnya. Jadi orang waras itu dia karena putih kalau terlalu tagang. Jadi dia karena sejak pukul 7:30 lah dikuras nyutak saraf-saraf terlalu tagang maka dikendorkan balik dengan cara mengingat Allah, disenangkan hati menghadap ke mi'raj balik. Sehingga nan tagang-tagang tadi urat saraf akan duanya sanang fresh awak sesudah salat kerajaan akan lancar kembali ketika break telah selesai. Kalau tak di break, maka kelalaian sholat zuhur itu 99% dilakukan jam 2:30. Jam 3 sekali baru 2 kali sholat. Sholat fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati ada lillahi taala. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar kecil rasa. Bila lihat supaya termasuk orang yang melalaikan. Kalaulah kita melalaikan pertama berdosa kepada Allah, dan kedua kerajaan akan banyak salah. Apa kau banyak salah? Karena tadi saraf lah kadang aturan waktu awak membuat angku adam tu buat. Aturan waktu awak mengubah kepada orang kau buat sikit kepala, ubah sikit kepala tadi ya. Dek karena diberi itu, maka Allah redha kepada awak. Artinya nan tagang-tagang tadi datang dua oleh saraf adanya nan kerajaan aturan salah, tidak salah haro. Manfaat berkat datang daripada Allah adanya. Itu. Jadi bagi para jemaah yang berhadir rahimahullah, kita lanjutkan balik. Apa kasih juga kita tadi. Kita juga lihat. Kelanjutannya bahasanya tadi kita bermaaf-maafan dan bersalam-salaman di hari halal bihalal. Mesti itu kerajaan. Kalau tak kita kerajaan, maka apapun ibadah dakwah kerajaanmu, solat diblokir, puasa diblokir, ibadah sedekah diblokir. Sebab itu lah lebih dari 3 hari dah bakas sapuan jo kawan sakantua, jo orang nanake, makanya diblokir. Berarti tidak ada faedahnya ibadah ustaz. Lain cuma tak bisa dan dia. Semua pitih yang dolar mereka ini kok. Ditiwa banyak sekian juta, tetapi dek karena ada masalah jaringan, dek karena ada masalah nomor ini, mau kopitih dan apa itu tidak bisa janji lewat. Itu orang yang ada memaafkan apalagi dah lewat dari tiga hari. Lah lewat dari 3 hari maka seluruh amal ibadahnya diblokir, tidak bisa janji, tidak bisa dipergunakan, tidak bisa dipakai. Makanya mesti waqfu wasfahu. Di dunia orang yang tak balapang dado, tak maafkan kena ancam. Ancamannya la yanzuru ilaihim, indah dipandang mereka itu di Allah yaumal kiamati, di hari kiamat. Dan pertama orang nan qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ketika hari kiamatnya tak dicari, dilengahkan saja di Allah, minta pertolongannya, tak dia mendoanya, dibiarkan saja, menangisnya, dibiarkan saja, tak ada dia pertolongan, tak dicari dan dilengahnya Allah. Dan kedua adalah wajarus su'i, tetangga yang hatinya busuk. Ada dua itu dilengahkan di Allah dari kiamat. Baru kau busuk hatinya ustaz, ya boleh rumah sakit. Ya tiba rumah sakit dah sudah di-scan, sudah dia namanya bu. Dia rasa, bapak kau tak ada nampak ustaz? Sihat saja hatinya. Yo sakit itu bukan sakit zahir bu, tapi sakitnya batin, nada nampak. Jadi nanti sakit kau bilnya tak bisa tanya ke Pak Haji Harmazati itu. Tak ada pe, dia bilnya di depan ni dia mesti tak ada pe. Beliau dicarinya dah tak bisa. Jadi ubi hati sakit itu pertama adalah berlapang dado. Dan kedua fa'fu wasfahu, saling maaf dan maafkan. Kalaulah saling maaf dan maafkan, maka karajo dunia lapang rasanya. Tapi kalau dah fa'fu wasfahu, maka karajo dunia samping rasanya. Ya bu, itu saja dapat kita sampaikan bu. Mudah-mudahan dalam acara halal bihalal ko dan karajuan elok-elok di bulan Ramadan wak lanjutkan kembali.
Karajua dan kurang bayar dan kurang lengkap di bulan Ramadan, awak lengkapkan kembali dengan cara mengkodonyo. Hubungan awak dan selama dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kawan sekantu awak anda elokan balik supaya lapang karajua, lapang juga. Sebelum ditutup ada pertanyaan Bu? Ya Bu. Yo. Banyak Bu. Apa ibu para jemaah rahimahumullah, kadang-kadang awak tahu kesalahan ketika membayarnya tidak bisa dibayar sebenarnya. Ketika kita berhutang sebenarnya dibayar hutang kepada orang yang buat hutang itu masih hidupnya. Ketika kita membayar tak kena sadar lewat maka orang itu mati. Betul itu belum ada basapun selama kau seharusnya basapun minta maaf ketika hidup. Tetapi tak kena benar lewat ketika sudah mati baca orang lain. Bacanya Bu. Pertama sekali tentu didatangi keluarga anak suaminya minta maaf. Ndak amuhnya atau ndak dulu kasadunya lain, maka minta ampun bertobatlah kepada Allah, doakan kepada Allah, ambolah sadar ya Allah, ambo ingin minta maaf kepada almarhum. Itu caranya Ibu. Betul tu utang, awak utang ketika orang itu dibayar aja. Awak utang 1000 dulunya tahun 90-an. Ndak mungkin 1000 tahun 90-an itu sama orang kini. Orang tu lah mati atau orang tu lah tinggalnya, pindahnya ke tempat yang jauh lah ke Jakarta. Awak pergi ke Jakarta kos pesawat para utang gede sibunya. Telepon je lah. Itu caranya Bu. Isbatu syekh ala syekh. Itu caranya. Jadi karena membayar wajib karena bayar utang 1000, kos pesawat pulang balik 10 juta, makan tambah 20 juta, 12 juta biaya karena baban 1000 rupiah. Telepon je lah. Ya Bu, tapi wajib dibayar. Kalau kesalahan tetap wajib minta maaf. Minta maaf kepada manusia, tobat kepada Allah. Artinya Bu. Ada Bu? Habis Bu. Awak ingin memelukkan hubungan baik ke orang dengan cara menyapu dan minta maaf kepadanya. Allah karajon itu tapi nyo mainda-ida itu narutawa nolapeh tinggal di nyo lain. Jadi hukum orang yang seperti itu namanya orangnya fasik, pasir. Dan pasir itu tahunya kalau salahku baiknya maaf tapi tidak di kerajonnya maaf tu malah ditolaknya permintaan maaf itu tidak akan maaf apa jahat tu. Kan pasir namanya tu. Fasik. Jadi utang awak minta maaf tidak diberinya maaf itu tergantung kepadanya. Semua jawab membayar zakat. Awak membayar zakat kau kepada orang yang Islam agamanya. Sembayang nak sembayangnya urusannya kepada Allah. Dan utama zakat selesai. Semua minta maaf tadi. Awak minta maaf kepada orang yang pas nak pakai lo selama kau, tetapi tidak diterimanya maaf, itu urusannya dengan Allah. Habis Bu? Habis. Baik. Ibu para jemaah yang berhadir rahimahumullah, mudah-mudahan yang sekian kau berkat dan itu ditemukan di Allah di pagi hari ini di Masjid Asy-Syifa. Mudah-mudahan bisa ditemukan Allah pula bisa di surga Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita aturkan pada Ustaz yang sudah menyampaikan kajian dalam rangka Pimpinan lansia gini Ustaz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita saksikan pemasangan pin emas kepada 3 orang karyawan kita yang akan 2 orang